dan bahagia. Perkenalkan, saya Indra Ulan, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tugas eksplorasi konsep modul 2.1, yakni tentang diagram Freyer pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan, dalam program pendidikan guru penggerak ini saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator, yakni Bapak Syarifuddin dan Bapak Ilmal sebagai pengajar praktik. Sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu apa sih yang dimaksudkan dengan diagram Freyer. Diagram Freyer adalah mengatur grafis untuk membantu membangun pemahaman atas kosakata atau terminologi tertentu. Teknik ini menuntut seseorang untuk mendefinisikan kosakata atau terminologi yang menjadi target dan menerapkan pemahamannya dengan mengidentifikasi apa yang merupakan contoh dan bukan contoh, memberi ciri, dan atau mendeskripsikan arti kata tersebut. Informasi ini ditempatkan pada bagan yang dibagi menjadi 4 bagian untuk memberikan representasi visual. Diagram ini dinamakan sebagai diagram Freyer karena dikembangkan pertama kali oleh Dorothy Freyer, seorang educational psychologist. Berikut ini adalah salah satu tampilan dari diagram Freyer atau Dorothy Freyer, di mana misalnya ketika ingin dibahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka bagian-bagiannya terdiri atas apa yang menjadi definisi dari pembelajaran berdiferensiasi, apa yang menjadi ciri-ciri atau karakteristiknya, apa contoh, dan apa yang menjadi bukan contoh atau non-example dari pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya, mari kita melihat diagram Freyer dari konten pembelajaran berdiferensiasi. Bagian pertama yakni definisi. Dalam hal ini saya mengambil pendapat dari Tomlinson 1999, di mana dikatakan pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sedangkan di bagian kedua yakni karakteristik, pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Identifikasi kebutuhan murid berdasarkan pada aspek kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk sebagai respon terhadap kebutuhan belajar murid, manajemen kelas yang efektif, dan lingkungan belajar yang mengundang keterlibatan murid secara aktif, dan menggunakan penilaian formatif yang berkelanjutan dan konsisten. Adapun yang menjadi contoh dari pembelajaran berdiferensiasi adalah: pertama, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk poster, video, catatan, infografis, rekaman audio, dan seterusnya. Memberikan kebebasan kepada murid untuk membentuk teks prosedur sesuai dengan minatnya dalam bidang olahraga, memasak, otomotif, dan sebagainya. Menyampaikan materi pembelajaran menggunakan berbagai sumber dan media yang beragam seperti buku, buku teks, video, dan gambar. Namun, adapun yang menjadi bukan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi meliputi mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasan, di mana dibagi menjadi kelompok pandai dan tidak pandai, memberikan soal dengan jumlah yang berbeda pada kelompok murid, menyampaikan materi pembelajaran menggunakan satu jenis sumber dan media belajar saja, serta menggunakan sejumlah cara mengajar yang berbeda sesuai dengan jumlah muridnya. Demikianlah video tugas kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.